mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Kepemimpinan timbul dengan adanya seseorang yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Jadi kesimpulan kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain demi mencapai suatu tujuan. Perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Sebenarnya kepemimpinan dan manajemen itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama mempengaruhi orang lain. Nah, perbedaan mendasarnya, kalau kepemimpinan itu menekankan pada proses perilaku, sementara manajemen itu menekankan pada pengkoordinasian dan pengintegrasian. Manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran, sementara kepemimpinan terkait dengan memberikan arah. Selanjutnya, manajemen terkait dengan pengorganisasian dan staffing, sedangkan kepemimpinan terkait dengan menselaraskan orang. Nah, kelompok 4 itu membahas tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Materi yang pertama, kami membahas tentang perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan. Kekuasaan merupakan sumber daya yang memungkinkan pemimpin mendapatkan kepatuhan dari bawahannya. Sedangkan kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain demi mencapai tujuan bersama atau tujuan kelompok. Lalu materi yang kedua, itu kami membahas tentang cara memperoleh kekuasaan. Yang pertama itu dari kedudukan. Kedudukan dapat memberikan kekuasaan kepada seseorang atas sekelompok orang, karena yang bersangkutan menduduki posisi tersebut. Semakin tinggi kedudukan, maka akan semakin besar pula kekuasaan yang berada pada posisi tersebut. Lalu yang kedua itu dari kepercayaan. Seseorang atau sekelompok orang dapat memiliki kekuasaan karena yang bersangkutan memang dipercaya untuk memilikinya atas dasar masyarakat atau kepercayaan yang dianut. Misalnya, seorang ustadz mempunyai kekuasaan terhadap umatnya, sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan di tempat tersebut. Lalu pembahasan yang terakhir itu kami membahas tentang hubungan kekuasaan dan kepemimpinan. Nah, hubungan kekuasaan dan kepemimpinan itu diibaratkan seperti gula dan manis, atau seperti gula dan semut yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada gula, di situ ada semut. Seseorang pemimpin yang efektif merupakan pemimpin yang dapat mengelola kekuasaannya, sehingga pemimpin tersebut dapat menggunakan kekuasaannya dengan benar untuk meningkatkan kinerja para bawahannya. Jika kepemimpinan tanpa kekuasaan tidak ada artinya, dan hal tersebut menyebabkan tidak dapat untuk mengambil keputusan karena